Halo sahabat jahit, jumpa lagi di channel YouTube-nya Tony Permak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua sehat dan saya juga sehat ya. Oke sahabat jahitku, di tutorial kali ini saya akan praktekkan bagaimana cara membuat sebuah kerah baju batik, dan saya akan langsung untuk cara pemasangannya ya. Oke teman-teman, kita langsung saja simak tutorial berikut ini ya. Oke teman-teman, tahap pertama kita persiapkan terlebih dahulu. Ini adalah pola kerahnya dan sebuah kain keras M70 ya. Caranya seperti ini ya teman-teman. Untuk membuat kerah baju batiknya, kain keras M70 kita lipat bagi dua terlebih dahulu ya. Dan kita siapkan untuk pola kerahnya atau emalnya, kita ukur terlebih dahulu. Untuk ukuran kerah di baju ini adalah 45 cm, kita bagi dua berarti 22,5 ya. Dan kita garis terlebih dahulu untuk di bagian kain kerasnya. Ini adalah untuk bagian kaki kerahnya ya. Dan ini untuk bagian daun kerahnya atau bagian atas kerahnya ya teman-teman. Kita garis terlebih dahulu untuk bagian atas kerahnya. Selanjutnya, sesudah kita garis di bagian kerahnya, kita persiapkan sebuah staples ya teman-teman. Nah, kita kunci terlebih dahulu untuk bagian kain kerasnya. Ini untuk alat bantu saja ya teman-teman, biar pada saat menggunting kain kerasnya tidak bergerak ya untuk bagian kain kerasnya. Dan kita gunting terlebih dahulu untuk bagian kain kerasnya ya teman-teman. Kita gunting mengikuti garis pensil yang barusan tadi ya, yang kita garis. Dan untuk pola kerah baju ini saya mempergunakan pola kerah model slim fit ya, agak kecil bentuk kerahnya. Kita rapikan di bagian kain kerasnya. Untuk cara pembuatan pola kerah ini, kalau yang masih pemula, ini pembuatan kerahnya tidak terlalu susah ya teman-teman. Ini lumayan cukup mudah ya cara pembuatan kerah seperti ini ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu ya, jika tutorial-tutorial dari saya ada manfaatnya ya. Dan kita buang terlebih dahulu untuk bagian staplesnya ya teman-teman. Kita buang untuk staplesnya. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk bagian kain kerasnya tadi kan dilipat bagi dua, berarti kalau untuk polanya cukup dibagi dua untuk sebelah-sebelah saja ya teman-teman. Tahap selanjutnya kita setrika terlebih dahulu ya. Nah, kita setrika di bagian kain untuk kerahnya. Kita tempelkan dengan mempergunakan setrikaan terlebih dahulu ya teman-teman. Dan untuk bagian kerah sebelahnya saya lapiskan dengan sebuah pislin ya, biar nanti sudah jadi kerahnya hasilnya bagus ya teman-teman. Untuk bagian dalam kita lapis dengan pislin, dan untuk bagian luar kerahnya saya mempergunakan sebuah kain keras M70 ya teman-teman. Dan kita tempelkan untuk bagian kain keras M70 nya. Kita tempelkan terlebih dahulu bagian kaki kerahnya. Itu terserah teman-teman ya, mau bagian kaki kerah di bawah atau mau bagian atas kerahnya di bawah pun nggak masalah. Yang penting
Untuk kain bagian kerahnya cukup ya untuk sebuah kerah bajunya. Dan tempelkan dengan mempergunakan setrikaan ya. Sesudah kita setrika, kita gunting terlebih dahulu ya. Sisakan untuk kampu jahitan kurang lebih 1 cm atau 1,5 cm pun nggak masalah ya teman-teman, karena nanti juga kita akan rapikan terlebih dahulu ya pada saat kita menjahitnya. Dan di bagian kaki kerahnya sama juga ya, kita rapikan terlebih dahulu untuk sisa-sisa kainnya, dan kita bentuk untuk bagian sambungan tengah kerahnya ya. Nah, bagian ujungnya kita bentuk mengikuti bentuk pola yang sudah kita buat ya. Dan untuk bagian bawah kerahnya saya lipat terlebih dahulu ya teman-teman. Saya lipat dan setrika terlebih dahulu agar supaya nanti pada saat menjahitnya enak ya teman-teman kalau sudah dilipat seperti ini. Dan kita setrika lagi biar betul-betul rapi ya teman-teman untuk bagian lapisan pislinnya. Oke teman-teman, tahap selanjutnya kita akan langsung ke tahap cara menjahit bagian kerahnya ya. Saya akan jahit terlebih dahulu di bagian kerah untuk yang paling bawah ya. Ini namanya bagian kaki kerah atau lapisannya ya. Kita jahit kurang lebih untuk jarak jahitannya 1/4 sepatu mesin ya. Dan kita rapikan untuk sisa-sisa kain di bagian dalamnya ya. Dan ini kita gunting juga ya, sisakan untuk kampu jahitan kurang lebih 0,5 cm ya. Dan di bagian tengahnya nanti kita kasih tanda ya teman-teman. Dan caranya lipat seperti ini. Dan kita kasih tanda di bagian tengah kerahnya ya, atau kasih tanda kapur boleh juga ya teman-teman. Oke, tahap selanjutnya kita jahit lagi untuk bagian atas kerahnya ya, atau bagian daun kerahnya. Dan hati-hati untuk jahitnya, jangan sampai si jarum mengenai bagian kain kerasnya ya. Dan di bagian ujung kita selipkan sebuah benang ya, ini untuk tarikan ujung kerahnya biar ujung kerahnya bagus nanti ya hasilnya. Dan kita jahit lagi, dan di bagian ujung sama juga ya, kita selipkan sehelai benang. Nah, caranya seperti ini, loncatkan satu jarum, kita tarik untuk benangnya dan masukkan ke dalam, dan ujung jahitannya kita kunci ya. Nah, kita gunting terlebih dahulu untuk bagian ujungnya ya. Kita gunting-gunting juga untuk bagian tengahnya. Selanjutnya kita balikan ya untuk kerahnya. Nah, ini gunanya benang si tadi ya, untuk menarik di setiap ujung kerahnya ya. Nah, seperti ini, dan kita rapikan ya. Oke, tahap selanjutnya kita jahit tindis ya untuk bagian atas kerahnya. Untuk menjahitnya 1/4 sepatu cukup ya teman-teman, karena jahitannya cuma sekali putaran. Dan kita buang terlebih dahulu untuk benang tarikannya ya teman-teman. Dan kita garis terlebih dahulu. Untuk menggarisnya kita mengikuti
kain keras M70 di bagian dalam ya, dan kita jahit di lujur terlebih dahulu. Terus kita gunting pas di ujung kain keras M70 nya ya, dan kita ambil bagian as tengahnya, kita kasih tanda ya teman-teman. Tahap selanjutnya kita sambungkan antara kaki kerah dan bagian atas kerahnya ya. Nah, caranya seperti ini. Ini sekaligus 3 lembar ya kita jahit. Untuk setiap bagian as kainnya itu harus sama ya posisinya. Kita paskan terlebih dahulu dan kita jahit dari tengah ke sebelah kanan terlebih dahulu ya, dan bagian ujungnya, ujung kerah bagian atas harus pas dengan tanda pensil di bagian ujung kaki kerahnya ya. Untuk yang sebelahnya sama ya teman-teman, cara menjahitnya kita paskan terlebih dahulu untuk bagian ujung kaki kerahnya. Dan setiap ujung jahitan kita harus menguncinya ya teman-teman, biar nggak lepas untuk jahitannya. Buat teman-teman jangan kemana-mana dulu ya, nanti saya akan praktekkan juga bagaimana cara pemasangan sebuah kerah baju batik ini ya. Dan kita rapikan untuk sisa kain di bagian dalamnya ya, kita gunting kurang lebih untuk kampuh jahitannya setengah senti ya, dan kita balikan untuk bagian kaki kerahnya. Nah seperti ini ya teman-teman, ini bagian kerahnya sudah selesai saya praktekkan atau saya jahit. Tahap selanjutnya kita kasih tanda di bagian kaki kerahnya ya. Gunanya ini untuk membantu pada saat kita pemasangan kerah di bagian badan baju batiknya ya. Dan kita gunting untuk sisa kainnya, sisakan untuk kampuh jahitannya kurang lebih setengah senti cukup ya teman-teman. Atau kita kasih tanda juga, kita gunting sedikit. Nah hasil kerahnya seperti ini ya teman-teman, sudah jadi. Dan tahap selanjutnya saya akan praktekkan bagaimana cara pemasangan sebuah kerah baju batik ini ya. Dan jangan lupa di subscribe terlebih dahulu ya teman-teman, jika tutorial dari saya ada manfaatnya ya. Selanjutnya kita pasang untuk bagian kerah bajunya ya. Caranya seperti ini, saya kunci terlebih dahulu di bagian ujung yang kanan ya. Kita kunci terlebih dahulu bagian ujung kerahnya, dan di bagian tengah sama ya, saya kunci terlebih dahulu bagian as tengahnya. Dan untuk sebelah kiri kita langsung jahit ya teman-teman, kita langsung jahit dari sebelah kiri. Dan hati-hati untuk pemasangan kerahnya, ini harus betul-betul pas ya teman-teman, antara bagian kerah dan bagian lingkar kerah di badan bajunya ya. Nah kita jahit. Untuk menjahitnya
kita mengikuti kapur yang sudah kita buat tadi ya. Dan harus ekstra hati-hati ya teman-teman cara pemasangan kerah baju ini, karena kalau panjang sebelah nanti jadinya nggak enak untuk dipakainya ya teman-teman. Oke, sesudah dijahit untuk bagian kaki kerah yang sebelahnya. Nah, seperti ini ya. Tahap selanjutnya kita akan jahit tindis untuk di bagian kaki kerah yang bagian luarnya ya. Nah, kita jahit dari ujung sebelah kiri terlebih dahulu ya teman-teman. Kita jahit tindis atau jahit setik ya teman-teman. Cara menjahitnya, tekniknya untuk di bagian badan kita tarik sedikit ya, dan untuk di bagian kerahnya kita agak dorong sedikit ya teman-teman. Dan di bagian as tengahnya kita harus betul-betul pas ya posisinya. Dan terus kita jahit ya teman-teman untuk bagian kerahnya. Kita jahit sampai ke ujung sebelah yang kiri lagi ya. Dan buat teman-teman yang masih pemula, semangat terus ya cara belajar menjahitnya. Biasanya di bagian kerah pada saat kita belajar menjahit itu bagian yang paling sulit ya teman-teman. Dan mudah-mudahan tutorial dari saya bisa dipahami untuk teman-teman yang masih belajar tentunya ya. Dan ini sudah sampai ke bagian ujung sebelah kiri ya teman-teman. Dan kita kunci untuk ujung bagian jahitan setiknya ya teman-teman. Kita bersihkan untuk sisa-sisa benangnya biar rapih ya. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Untuk bagian pundaknya kita cek terlebih dahulu ya, apakah sudah pas atau belum ya antara ujung kanan dan kirinya. Kalau memang sudah yakin pas, berarti insya Allah bajunya akan bagus ya. Oke sahabat jahitku, cukup sekian dulu ya tutorial dari saya tentang cara membuat kerah baju batik dan cara menjahit baju batik di badannya ya. Mudah-mudahan tutorial dari saya bisa dipahami dan bisa dimengerti ya, dan tentunya ada manfaatnya ya. Dan jika bermanfaat silahkan teman-teman like, share, komen, dan subscribe ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di tutorial-tutorial yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.